Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismina Zara. Pada video kali ini saya menjelaskan sedikit mengenai perkembangan definisi ilmu politik dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Ilmu politik. Apa itu ilmu politik? Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas tentang teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik. Ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan sejarah, dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Misalnya di Yunani, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbuktinya dalam karya-karya Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babat Tanah Jawi. Tapi bahasan politik mulai berakhir pada abad ke-19 setelah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran-pemikiran orang barat yang dibawahi oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Pada tahun 1858, seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat, yang dapat dilihat dari didirikannya American Political Science Association atau APSA pada tahun 1904. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Misalnya di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Didirikan Fakulteit der Sociale en Politieke Wetenschappen atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1947. Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIPOL seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di UGM, ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan. Selain itu, ada juga Fakultas Ilmu Sosial yang berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP di Universitas Indonesia Jakarta. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Sebagai tindak lanjutnya, UNESCO bersama International Political Science Association atau IPSA yang didirikan pada tahun 1949 menyelenggarakan suatu penelitian mendalam yang mencangkup kira-kira 10 negara. Dan hasil penelitian itu disusun oleh W.A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Social Science atau Political Science. Pada masa berikutnya, ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi, dan dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Dan selanjutnya, kita masuk ke definisi ilmu politik. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut J. Barnes, dalam ilmu politika, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Pengambilan keputusan. Keputusan atau decision adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Itulah yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.